Ya, sepekan yang lalu video kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menterinya muncul ke publik sehingga menimbulkan spekulasi soal adanya wacana reshuffle kabinet karena juga Presiden menekankan demikian. Belakangan, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap alasan kemarahan Presiden Jokowi adalah karena rendahnya serapan anggaran di sejumlah kementerian untuk penanganan COVID-19 yang disebabkan banyak lembaga ataupun kementerian takut terhadap audit BPK. Apakah ini soal masalah klasik tentang prosedural saja atau memang pemerintah tidak serius menjadikan dampak COVID-19 ini menjadi prioritas dalam penanganan? Kita akan bahas malam hari ini terkait dengan topik tersebut. Untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio ada Pak Ahsanul Kossasi, anggota BPK Republik Indonesia. Selamat malam Pak Ahsanul. Selamat malam Renhat. Baik, apa kabar Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah saya sehat. Baik, dan juga ada Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Selamat malam Pak Ahsanul. Ya, malam Pak Agus. Baik. Salam Ya. sehat. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi dari Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden yang sebelumnya sudah akan bergabung bersama dengan dialog kami pada malam hari ini. Tapi saya akan mulai dulu dari Pak Ahsanul dan juga Pak Agus. Coba kita di layar nanti bisa terlihat apa pernyataan dari Pak Mahfud MD terkait dengan banyak menteri yang takut ini Pak Ahsanul terhadap audit BPK gara-gara serapannya rendah dan kena marah oleh Presiden Joko Widodo. Kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam, terkait dengan salah satu alasan kemarahan Presiden terhadap para menterinya yang menurut Mahfud MD adalah ini karena serapan anggaran yang rendah, karena salah satunya adalah banyak menteri yang mungkin agak-agak takut dengan audit BPK yang bisa berlangsung. Ini dia, kita lihat ya beberapa pernyataan dari Mahfud MD terkait dengan kemarahan dari Presiden Joko Widodo. Saya akan langsung tanyakan ini ke Pak Ahsanul Kossasi, anggota BPK. Baik, Pak Ahsanul, ini sebetulnya bagaimana sih Pak? Kita bicara dulu soal aturannya ya. Proseduralnya sebenarnya bagaimana ini ketika dalam masa pandemi atau darurat seperti ini, kemudian Presiden mungkin meminta untuk kementerian ataupun lembaga penyerapan anggarannya, apalagi terhadap dampak dari COVID-19, tapi kemudian banyak ternyata menteri yang menurut Pak Mahfud MD justru takut terhadap audit BPK. Sebetulnya bagaimana Pak, tanggapan BPK menyikapi ini seperti apa? Ya, Mas Renhat, seringkali Badan Pemeriksa Keuangan itu dijadikan alasan untuk sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oke. Jadi ini kan pemeriksaan itu mandatori undang-undang. Ya. Ini adalah satu kejadian yang luar biasa. Ya. Anggarannya luar biasa, keingintahuan masyarakat juga luar biasa. Sehingga Badan Pemeriksa Keuangan memutuskan untuk hadir lebih dini. Sebenarnya ini mestinya dari pengelola pusat sampai dengan daerah, mestinya lebih confidence dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan yang hadir lebih dini. Bayangkan kalau saya memeriksa di tahun 2021, Mas Renhat bisa bayangkan setelah semua kekurangan, ketidakpastian, quote and quote mungkin pelanggaran itu terjadi, baru kami periksa. Bisa dibayangkan itu akan menjadi kehebohan nasional lagi, karena mereka sudah tidak ada waktu lagi untuk membenahi. Nah saat ini, dengan adanya ongoing audit yang kita lakukan, kita berjalan, di situ ada Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga ada beberapa tindakan yang bisa direm di saat yang sama. Nah, kami di Badan Pemeriksa Keuangan memutuskan hal ini, sebenarnya ini lebih menginginkan agar pelaksana keuangan pusat dan daerah itu menjadi confidence dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan. Satu program kita periksa, habis itu selesai, buat berita acara serah terima, selesai. Begitu berlanjut. Sangat berbahaya apabila kita semua sudah selesai, baru kita hadir untuk memeriksa, mereka sendiri sudah tidak memiliki waktu untuk membenahi. Apalagi COVID ini belum bisa sempurna selesai di tahun depan. Ya. Ini akan menghambat lagi kejadiannya. Jadi menurut saya tidak perlu takut. Begini Mas Renhat, kita itu kan hanya menyepadankan antara aturan dan pelaksanaan. Apakah aturan-aturan yang mereka buat dilaksanakan apa tidak dengan mereka? Jadi aturan ini dibuat mereka, kemudian dilaksanakan oleh mereka. Ini menyepadankan.
Kalau misalnya tidak dilaksanakan, ya seperti inilah kondisinya. Ada Badan Pemeriksa Keuangan di sana. Dan saya juga sering berbicara kepada para bupati dan gubernur ya. Waktu kita sering melakukan webinar ini sekarang, aktif Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjelaskan kepada mereka tentang metodologi pemeriksaan. Oke. Kan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu menghalalkan sebanyak 12 yang dilarang oleh undang-undang. 12 undang-undang yang dilarang dihalalkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Artinya pemerintah, dalam hal ini Presiden, sudah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pengelola keuangan dari daerah untuk melaksanakan ini karena kemudahan itu sudah diberikan. Cuma Badan Pemeriksa Keuangan harus menguji kalau tentang proses pengadaan barang dan jasa. Undang-undang itu sudah diabaikan. Anda boleh tunjuk langsung, Anda boleh dengan beauty contest, silahkan. Cuma kan harus diuji, karena keinginan rakyat untuk mengetahui terhadap penggunaan 695 triliun itu kan tinggi sekali. Nah, jangan-jangan ada yang fiktif. Jangan-jangan ada markup di situ. Nah, sebenarnya arahnya cuma ke sana saja. Kalau mereka menjalankan itu, saya rasa nggak perlu takut ya. Oke, jadi menurut Anda justru tidak perlu ada ditakutkan begitu ya, Pak Hasanul? Saya tidak melihat adanya ketakutan itu di bupati-bupati itu. Oke. Kalau kementerian bagaimana, Pak? Kementerian, lembaga, ini kan case-nya adalah dari kemarahan Presiden yang kemudian ditangkap karena serapan anggaran yang rendah. Meskipun mungkin saja, Pak Hasanul, karena ada perubahan-perubahan pos anggaran, karena sebelumnya dengan mengingat kondisi seperti saat ini begitu. Sehingga ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran ketika nanti ini bisa diaudit, kemudian justru bisa menimbulkan resiko tersendiri bagi menteri atau kepala lembaga negara tersebut, Pak. Pak Reinhardt, dalam 3 bulan ini, Kepres itu 3 kali berubah. Jumlahnya dari 405, 605, dan sekarang 695 triliun. Otomatis DIPA-nya juga berubah. Jadi secara administratif, uang itu sudah siap, DIPA-nya sudah ada, kantongnya itu sudah ada, tinggal teknis pencairannya. Dan yang dibutuhkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan semua pengelola keuangan dari pusat dan daerah adalah administrasi tentang berita acara serah terima. Yang tentunya misalnya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kenapa 1,5%? Walaupun ini dibantah oleh teman-teman Komisi 9 ya. Tapi memang terhadap pembayaran tagihan invoice yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan rekanan, dalam hal ini rekanan APD maupun rekanan PCR yang sudah ditagih kepada gugus tugas, dalam hal ini pusat krisis, itu tidak dipertanggungjawabkan dokumennya kepada Kementerian Keuangan. Nah, sehingga yang seperti ini jangan disalahkan pelaksana anggaran di bawah, tapi administrasi ternyata di sana juga belum siap. Jangan terus kemudian takut kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Karena sebenarnya mereka malas. Jangan bilang takut kepada Badan Pemeriksa Keuangan, tapi mereka nggak mengerjakan itu. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan yang diblame. Ya. Jadi jangan menjadikan BPK sebagai alasan begitu ya kira-kira Pak Hasanul. Baik, saya ke Bung Dhani. Saya sapa dulu, Bung Dhani, selamat malam, sudah bergabung. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hasanul Kasasi. Ya, malam Mas Dhani. Ya, ada juga Pak Agus Pambagio, Bung Dhani. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Baik, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasanul seharusnya tidak perlu ditakutkan sebetulnya oleh siapapun, baik itu di daerah atau di kementerian ataupun di lembaga, sehingga tidak menjadi alasan bahwa takut diaudit oleh BPK. Nah, sebetulnya ketika ada pernyataan dari Pak Mahfud MD bahwa kemarahan Presiden itu salah satunya adalah karena serapan yang rendah karena para menteri takut terhadap audit BPK, apa yang diinginkan oleh Presiden sebetulnya, Bung Dhani? Apakah benar memang menginginkan serapan anggaran yang tinggi tersebut? Ini apakah karena takut atau memang justru pemerintah atau para menteri ini memang ya pekerjaannya memang tidak maksimal sehingga serapannya tidak begitu tinggi, Bung Dhani? Ya, saya tidak dalam koridor untuk mengomentari dari apa statement ataupun pernyataan dari Pak Mahfud ya. Karena itu kita tidak boleh juga melihat hanya sepotong ataupun mengcapture dari sebagian kecil pembicaraan. Kita harus lihatnya secara holistik. Dan kemudian kami fokus kepada tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih itu,
kita harus paham dulu bahwa definisi operasional dari pemerintahan yang bersih itu ada 3 hal. Ada namanya economic governance, political governance, dan administrative governance. Dan ketiga-tiganya berjalan secara simultan dan negara ini punya BPK untuk melakukan pengawasan terhadap 3 hal tadi. Dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Kalau di perusahaan ada namanya good corporate governance. Kalau kita di pemerintahan ada namanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan itu setelah yang 3 hal tadi adalah apa yang disebut dengan transparansi, akuntabilitas, kehandalan, partisipasi publik, sampai dengan azas fairness. Oke. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip ini dijaga oleh semua aparatur negara dan setiap pengambilan kebijakan harus mengacu kepada prinsip ini dengan segala risikonya. Jadi, pejabat publik itu memang harus satu mengambil inisiasi-inisiasi taktis yang cepat tanpa meninggalkan azas kehati-hatian, azas prudent. Sebagaimana yang ada di dalam rambu-rambu itu. Nah, yang dimaksud percepatan adalah tidak boleh percepatan itu juga melanggar dari pedoman yang ada. Tapi percepatan itu harus disupport oleh kebijakan dalam bentuk juknis. Jadi untuk mengamankan semua pihak di level tengah umpamanya, untuk bisa mengambil suatu program ini dengan cepat, itu bisa saja sebenarnya Kementerian Teknis itu membuat juknisnya, mengamankan semua pihak agar terjadi percepatan. Nah, juknis ini kan bicaranya internal. Bagaimana bisa mempercepat sebuah proses, katakanlah pengadaan barang dan jasa atau proses apapun dalam hal belanja barang di dalam suatu institusi pemerintah tanpa melanggar aturan prudennya. Yang terpenting adalah tidak boleh ada konflik of interest, apalagi fraud di dalamnya, sehingga proses itu bisa berjalan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah yang disebut dengan prinsip tata kelola, fairness, dan akuntabilitas. Oke. Tapi ketika Presiden mungkin meminta untuk serapan anggaran kementerian lebih maksimal lagi, tapi di sisi yang lain ada apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, misalnya ada ketakutan dari para menteri, ini kan agak bertolak belakang juga sebetulnya, Bung Dhani. Jadi sebetulnya yang ingin Presiden adalah seperti apa terhadap para menterinya? Sebetulnya tidak bertolak belakang, kita harus melihatnya secara holistik, bahwa percepatan itu kita harus mengambil intisari dari pesan Presiden itu adalah dengan melakukan percepatan, terobosan, breakthrough di antara segala macam regulasi yang ada, kita buat percepatan. Nah, untuk mengamankan percepatan itu dibuatkanlah juknis di kementerian, bisa dibuatkan juknis di sebuah kementerian untuk percepatan itu. Nah, kementerian juga bisa akan mengundang BPK, BPKP untuk mengadvise juknis itu supaya tidak melanggar, dengan percepatan yang ada tetap mengandung prinsip kehati-hatian, tetap di dalam koridor. Nah, itu kan bisa ditanyakan karena peran BPK kan juga ada sebagai advisor ya, sebagai advisor untuk membantu, bukan mengawasi tapi juga membantu, membina sehingga proses-proses itu bisa berjalan dengan cepat tanpa melanggar koridor hukum yang lebih berat, melanggar undang-undang dan sebagainya. Nah, itulah peran lembaga negara BPK, BPKP untuk ikut membantu percepatan. Jadi mengawal semuanya. Jadi semua lembaga negara bersinergi, berkolaborasi untuk mengawal percepatan ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan selagi memang komitmen kita berdasarkan kepada tata kelola pemerintahan yang bersih yang saya sebutkan tadi, transparansi, akuntabilitas, fairness, partisipasi publik dan sebagainya. Itu sudah diatur di dalam koridor tata kelola pemerintahan yang bersih. Baik, Pak Agus Pambagio, dari kacamata Anda ini masalahnya sebetulnya apa, Pak Agus? Apakah memang proseduralkah atau memang jangan-jangan memang tidak melakukan apa-apa begitu sehingga akhirnya justru mempermasalahkan soal audit dan lain sebagainya. Tapi dijawabnya nanti ya Pak Agus, seperti apa kami usai jeda berikut ini kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Pak Agus Pambagio. Pendapat Anda, Pak Agus, dari apa yang terjadi sebetulnya soal ini serapan anggaran, tapi di sisi lain menurut Mahfud MD, Menko Polhukam, ini ada ketakutan dari audit BPK. Ini problemnya apa sebetulnya menurut Anda, Pak Agus? Problem utamanya ya
kepala daerah, menterinya tidak mampu karena tolok ukur dari anggaran itu adalah memang penyerapan. Ketika penyerapannya di bawah 50% itu buruk. Nah ini kan sudah bulan Juli, masa cuma di bawah 10%, itu kan buruk sekali. Jadi memang Presiden melihatnya ya serapannya berapa, karena apa? Kalau tidak ada serapannya kan artinya di bawah ini masyarakat tidak ada uang beredar kan. Nah kalau itu kan jadi macet semua, tidak belanja dan sebagainya. Nah ini yang menjadi persoalan. Menurut saya ya menterinya tidak mampu saja. Kalau soal ketakutan, kalau ketakutan, kalau takut ya jangan jadi pimpinan kan begitu, simpel. Dan begitu masuk ke ketatanegaraan pemerintahan gitu kan ya harus paham bagaimana itu pemerintahan harus berjalan. Karena ada staf-stafnya. Itu satu. Kedua, kemungkinan komunikasi antara menteri dengan eselon 1-2-nya juga nggak berjalan baik sehingga macet semua. Itu ada di direktorat masing-masing. Oke. Menteri kan hanya di region saja. Oke, baik Pak Agus. Tapi ini kan kondisinya sedang darurat COVID ini, tentu kan ada banyak perubahan dong dalam pos-pos anggaran itu. Bagaimana? Mungkin itu yang juga menjadi ketakutan atau agak lebih berhati-hati begitu? Ya berhati-hati harus kan, apalagi diawasi oleh BPK harus, KPK juga mengawasi, semua mengawasi. Ya jadi kan bagaimana dia sebagai pimpinan, apakah itu daerah, apakah itu kementerian lembaga, ya dia harus piawai kan. Karena kalau tidak ya nggak usah jadi pimpinan, pimpinan kan harus menanggung risiko. Kalau tidak berani ngambil risiko ya jangan mimpin, kan begitu aja. Oke, jadi memang harus hati-hati, harus layak, tapi juga agar tidak berbenturan dengan koridor hukum ya, sehingga tidak ada risiko tadi itu. Harus. Tadi kan Mas Dandi katakan governance-nya itu harus. Ya kan, integritas orang kan juga ada di situ. Nah, tapi kalau dia tidak berani mengambil tindakan dengan koridor-koridor yang ada, takut ini, takut itu, lo memang niatnya mau jelek atau bagaimana? Kan niatnya mendisburse supaya uang itu berada di masyarakat, tugas-tugas yang dibebankan kepada kementerian atau daerahnya berjalan, kan begitu. Oke, jadi kalau kemudian Anda mengatakan ini memang tidak mampu saja, itu berdasarkan apa, Pak Agus? Ya bisa kita lihatlah sektor-sektornya. Saya sudah pernah sebutkan dan sudah dibahas juga. Jadi kalau dia tidak bisa membelanjakan uangnya kan berarti macet di situ. Kemudian juga bahwa apa yang dikeluarkan kebijakannya maupun peraturannya juga tumpang tindih dan tidak jelas dan bikin kisruh di publik, itu juga menunjukkan ketidakmampuan. Kan gitu. Ya kan, karena ya COVID kita sudah tahu semua kan, ada perpunya, ada undang-undang 2-nya dan sebagainya, sudah lengkap tinggal dijalankan, tidak perlu tahu kan presiden sudah melindungi. Kalau dulu bisa kena pidana, sekarang dengan ada perpu itu kan sudah semacam udah adiatan sekali lah, tinggal kerjakan saja, jangan takut. Sejauh itu tidak dicolong kan enggak apa-apa. Gitu. Karena ini darurat kondisinya. Oke. Pos-pos mana saja menurut Anda, Pak Agus, pos kementerian ataupun lembaga yang memang serapannya cukup rendah, Anda soroti juga mungkin dari datanya? Saya sudah lama sorotin itu beberapa, ya kan, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Perhubungan, tidak hanya terbatas pada anggaran ya, tapi terbatas bagaimana dia memimpin atau menjalankan roda pemerintahan. Kementerian Perdagangan misalnya, Pertanian, ini kan kita sebentar lagi musim kemarau, ini COVID begini, sementara Thailand sama Vietnam tidak mau ekspor berasnya, terus kita makan apa nih? Kan belum ada gambaran detailnya. Menteri Pariwisata misalnya seperti apa? Menteri Perdagangan apa? Semuanya banyak gitu. Nah itu kan kita belum tahu, karena kabinet ini menurut saya jauh lebih buruk dari kabinet jilid 1 yang lalu. Oke. Baik, kita break terlebih dahulu ya Pak Agus dan juga Bapak-Bapak yang lain. Nanti kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya ke Bang Dani lagi. Bang Dani, ada tanggapan dari Anda dari apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Agus? Ini memang karena artinya kalau dilihat misalnya bahwa bisa jadi kemudian memang menteri atau kepala lembaga negara ini memang tidak maksimal sehingga ditegur oleh Presiden, artinya memang perlu evaluasi dong ke dalam. Seperti apa? Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi itu betul ya. Secara prinsip memang itu yang dilakukan oleh pemerintah. Prinsipnya adalah itu sama sebenarnya. Apa yang disampaikan Mas Agus tadi sama seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita semua mengacu kepada prinsip tata kelola pemerintahan yang ada 3 hal tadi. Itu definisi operasionalnya jelas. Ada yang namanya economic governance, political governance, dan juga
apa yang disebut dengan administrative governance. Makanya tadi Pak Ahsanul menyatakan juga bahwa BPK juga melihat proses administrasinya seperti apa, dari mulai berita acara, penyusunan OE, segala macam, sehingga semua itu efisien, efektif, produktif, dan mencapai sebuah benefit yang value yang terbaik dalam pemilihan pengadaan barang dan jasa umpamanya. Itu sebagai contoh. Nah, sehingga ini kalau 3 prinsip ini sudah dikelola dengan baik, maka ini juga ada yang namanya keberanian. Nanti bagaimana pejabat publik itu mendapatkan security assurance, rasa nyaman, rasa aman untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka percepatan untuk mengamankan misi Presiden, khususnya dalam permasalahan COVID-19 ini. Nah, itu prinsipnya begitu, Pak. Kita punya koridor yang sama, sudut pandang yang sama, dan punya semangat yang sama untuk melakukan percepatan dengan atas kehati-hatian ini. Baik, nah saya ke Pak Ahsanul, terakhir Pak Ahsanul, jadi apakah BPK kemudian akan membuat mungkin semacam audit komprehensif yang lebih mudahkah agar ini bisa dipercepat, memperlancar urusan, atau seperti apa ini Pak, ke depan menyikapi apa yang terjadi soal penyerapan anggaran yang rendah ini? Oke, Mas Renhat, biar tidak ada blame lagi kepada BPK, jadi jangan sampai mereka tidak melakukan penyerapan anggaran karena takut kepada BPK, kan begitu ya? Iya, iya. Coba kita lihat, mungkin nanti Mas Dhani cek, berapa menteri yang sudah mengeluarkan Kepmen terhadap juknis untuk kepentingan COVID. COVID ya, oke. Yang kedua, gubernur, berapa gubernur yang sudah meminta kepala dinasnya untuk membuat RKB, rencana kegiatan belanja, gubernur dan bupati. Itu hampir belum ada. Artinya, untuk menggerakkan mereka agar membuat rencana kegiatan belanja, agar mereka segera melakukan kegiatan, itu kan belum terjadi. Nah, inilah kenapa serapan di daerah, para bidan, para dokter di daerah, di RSUD, belum terbayarkan itu jatah untuk mereka. Nah, itulah membuat daya serap itu rendah. Nah, kalau hal seperti ini, mereka tidak membuat rencana kegiatan belanja, kemudian daya serapnya rendah, Presiden marah, jangan nyalakan takut kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Gitu. Jadi saya mengklirkan saja, karena mereka ini diperiksa setiap tahun. Dan mereka tahu bagaimana menjalankan good corporate governance, seperti yang Mas Dhani sampaikan. Dan mereka tahu. Dan mereka cara Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa tahu. Jadi silakanlah jalankan. Direncanakan saja mereka membuat RKB-nya saja belum, rencana kegiatan belanjanya. Bagaimana mau serap? Ingat, nanti ada 190 triliun refocusing ya. Refocusing itu 190 triliun. BTT itu 122 triliun. Artinya, dalam hal seperti itu semua dikedaerahkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bupati. Dan lebih berbahaya lagi, ini mendekati pilkada. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh incumbent. Nah, hal seperti ini, mari kita bersama-sama, dan Badan BPKP di sana. Dan saya perlu disampaikan ini dulu Mas Herat, BPK ini tidak boleh melakukan pendampingan, memberitahu, nggak boleh Badan Pemeriksa. BPK tugasnya adalah memeriksa. Nah, itulah kenapa kami datang lebih dini agar pemeriksaan ini menjadi lebih komprehensif nanti ke depan, sehingga tugas BPKP menjadi ujung tombak dan APIP di bawah menjadi ujung tombak dalam pemeriksaan, termasuk juga inspektorat di situ. Itu menjadi mitra kami nanti untuk mendapatkan data. BPKP sebagai auditor internal pemerintah bisa dia melakukan pendampingan, dia bisa memberitahu. Tapi Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh. Badan Pemeriksa Keuangan tugasnya memeriksa, meyakinkan kepada rakyat bahwa 695 triliun terhadap pertanyaan masyarakat itu dijawab oleh BPK nanti. Tentang perencanaannya, pelaksanaannya, pertanggungjawabannya, pelaporannya. Itu nanti Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan kepada masyarakat. Mereka kan bertanya ini. Dengan uang 695 triliun seperti apa? Nah, ini kami harus menjawab itu dalam konteks pemeriksaan. Oke. Baik. Saya terakhir ke Pak Agus. Pak Agus, ini kalau kemudian terus-menerus seperti ini, dana yang terlambat cair, apalagi ini untuk COVID, begitu ya, di pos-pos yang juga cukup penting, yang rugi kembali lagi adalah masyarakat nih Pak. Jadi seperti apa ini melihat ini ke depan untuk mendorong agar semua kementerian, lembaga, atau mungkin di daerah bisa memaksimalkan penyerapan anggaran ini untuk masyarakat, Pak Agus? Ya harus sudah di disbursement kan, dibelanjakan. Makanya tadi Pak Pratik ngomong bahwa
itu sudah ada kemajuan, saya agak heran kok seminggu bisa begitu drastis, nggak mungkin lah. Kan tadi kan BPK juga menyatakan kan itu ada prosedurnya, KP segala macam. Kalau cuma seminggu saya rasa ini ginilah, rakyat kan juga tidak bodoh-bodoh amat. Jadi sebaiknya bapak-bapak di lingkaran presiden itu agak hati-hati bicara karena ini sangat sensitif. Karena begitu lamban disbursement dari anggaran itu, di bawah itu tidak jalan nanti semua, akhirnya kita krisis keuangan. Padahal uangnya ada. Makanya saya bisa paham presiden begitu marah karena uangnya ada, kecuali kalau uangnya tidak ada gitu ya. Jadi ya mereka kalau memang tidak sanggup bilang saja, mengundurkan diri sajalah gitu. Saya sempat bilang beberapa waktu yang lalu di wawancara teman wartawan, saya bilang gimana nih, ya sudah no or never gitu loh. Jadi terserah presiden, now or never untuk diganti yang tidak perform, itu aja. Oke. Now or never begitu ya Pak Agus Pambagio? Ya. Baik, kita lihat seperti apa. Apakah betul ada progres yang signifikan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Pratikno. Kita dorong bersama agar semua kementerian dan juga lembaga atau mungkin kepala daerah untuk memaksimalkan anggaran yang dipunya lagi-lagi untuk masyarakat. Jangan sampai kemudian di tengah COVID ini juga, tapi dana yang harus diterima untuk berbagai kepentingan menjadi terlambat cair. Terima kasih banyak Pak Ahsanul Kossasi, anggota BPK. Terima kasih banyak Bung Dhani Amrul Ihdan. Terima kasih banyak juga Pak Agus Pambagio sudah berbagi bersama dengan kami pada malam hari ini.